انعقد درس فضيلة الشيخ عباد الرحمن حبيب الحكيم إجازة العشرة الصغرى اختبارا. وإنه على ذلك لشهيد. أني قد أدرس فضيلة الشيخ عباد الرحمن حبيب الحكيم إجازة العشرة الصغرى اختبارا. وإنه على ذلك لشهيد. أني قد أدرس فضيلة الشيخ عباد الرحمن حبيب الحكيم إجازة العشرة الصغرى اختبارا. وإنه على ذلك لشهيد. أني قد أدرس فضيلة الشيخ 2024, yang dimana siap menghantarkan cita-cita anak-anak untuk menjadi para penghafal Al-Quran yang mampu memimpin dunia dengan Al-Quran. Bait Qurani siap mencetak kader ulama besar yang mampu memimpin umat dengan syariat, membekali santri dengan kemampuan menguasai sakofah Islam, bahasa, Al-Quran, hadis, sains, dan teknologi. Apa aja sih program unggulan yang ada di Bait Qurani? Tahfiz Al-Quran bersana 30 juz, tafsir tahlili, tahfiz hadis wa ta'lim ulumul hadis, terjemah perkata, mahir metode jarimatika Al-Quran, mahir baca dan paham kitab-kitab kuning, mahir berbicara dan ceramah berbahasa Indonesia dan asing, mahir public speaking dan terapi, mahir sains dan teknologi, kreativitas seni islami seperti hadroh, writing Qurani, yang dimana santri dilatih untuk menulis karya bukunya sendiri hingga dapat dicetak sampai ber-ISBN kan loh.
hingga banyak alumni yang dapat melanjutkan studinya ke Timur Tengah. Untuk pendaftaran dibuka melalui online. Silakan kunjungi web psbppbaitqurani.wordpress.com dan klik daftar sekarang. Adapun persyaratannya sebagai berikut. Rangkaian tes masuk: tes sholat, tes baca Al-Quran, tes hafalan, tes kekuatan hafalan, tes kepribadian, tes kemampuan akademik, tes orang tua. Adapun fasilitas-fasilitas yang terdapat di Bait Qurani yakni penjagaan satpam 24 jam, pantauan lengkap dengan CCTV 24 jam, ruang kelas, masjid 3 lantai yang masing-masing terdapat kamar mandi dan tempat duduk, ditambah dengan rooftop yang luas dan sejuk, asrama putri dan putra, penginapan bagi tamu yang menginap, Bait Qurani Mart dan balkon kafe. Dapatkan berita tentang kegiatan dan lain-lain di baitqurani.sch.id. Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Bait Qurani telah membuka penerimaan santri baru tahun ajaran 2023-2024, yang dimana siap menghantarkan cita-cita anak-anak untuk menjadi para penghafal Al-Quran yang mampu memimpin dunia dengan Al-Quran. Bait Qurani siap mencetak kader ulama besar yang mampu memimpin umat dengan syariat, membekali santri dengan kemampuan menguasai sakofah Islam, bahasa, Al-Quran, hadis, sains, dan teknologi. Apa aja sih program unggulan yang ada di Bait Qurani? Tahfiz Al-Quran bersana 30 juz, tafsir tahlili, tahfiz hadis wa ta'lim ulumul hadis, terjemah perkata, mahir metode jarimatika Al-Quran, mahir baca dan paham kitab-kitab kuning, mahir berbicara dan ceramah berbahasa Indonesia dan asing, mahir public speaking dan terapi. Oke, selanjutnya kita lihat perkenalan dari pendaftaran santri baru Pondok Pesantren Tahfizul Quran Darul Muroja. Mari bergabung bersama kami menjadi para Al-Quran. PPTQ Darul Muroja memberikan hafiz Quran bagi Allah.
Cek 1 2. Itulah tadi video-video tentang perkenalan Pondok Pesantren Bait Qur'ani yang berada di Jakarta. Begitu juga Pondok Pesantren Darul Murojah yang berada di Sekayu. Jadi kalau para bapak dan ibu punya anak pengen belajar metode jari matika Al-Quran, tidak usah sampai harus ke Jakarta, karena di Palembang sudah ada. Itu berada di Pondok Pesantren Darul Murojah yang berada di Sekayu. Tinggal para bapak dan ibu mondokin anaknya ke Darul Murojah. Baik, para bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya lihat ini muka-mukanya sudah muka-muka yang kekenyangan. Saya lihat ini senyum-senyumnya sudah senyum-senyum ngantuk ya. Oleh karena itu kita harus segarkan kembali. Saya ajak dulu ibu-ibu dan bapak-bapak yel-yel kembali sebelum kita mulai, karena takut nanti ibu belajar, ibu mendengarkan tapi ngantuk, sehingga nanti pembelajaran khususnya talaki surah Al-Fatihah justru tidak dapat, sehingga akan sulit nanti kita memperoleh sanad yang akan diberikan Syekh Ibadur Rahman, sanad Al-Fatihah insyaallah. Maka oleh karena itu kita yel-yel lagi dulu. Apa ini? Udah mau sanad? Belum. Oh iya. Kirain udah mau naik dia. Oke, saya sapa kembali Bapak dan Ibu. Apa kabar Anda hari ini? Kurang semangat. Apa kabar Anda hari ini? Luar biasa. Mantap. Bapak itu mantap tuh. Peci hitam, rambut putih, tapi semangat gitu ya. Apa kabar Palembang? Apa kabar Palembang? Oke. Mana pecinta Quran? Mana penghafal Quran? Semua. Mana penjaga Quran? Yang mana? Di mana? Siapa? Kamilah penjaga Al-Quran. Takbir. Oke, kalau saya bilang Bait Qur'ani, jawabannya 1 juta ulama besar. Bisa Bu? Bapak-bapak bisa? Kalau saya bilang Bait Qur'ani, jawabannya apa? 1 juta ulama besar. Kalau saya ngomong lagi Darul Murojah, jawabannya 1 juta hafiz Al-Quran. Gitu nggak? Mana nih Darul Murojah nih? Oke, bisa? Kalau Bait Qur'ani 1 juta ulama besar. Darul Murojah 1 juta hafidul Quran. Kita coba Bait Qur'ani 1 juta ulama besar. Bait Qur'ani Darul Murojah. Takbir. Oke, baik para bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan memasuki materi yang ketiga. Materi yang ketiga ini duet. Materi yang ketiga adalah talaki surah Al-Fatihah. Sekaligus dengan pembacaan Al-Fatihah memakai 10 qiraah. Dan juga plus nanti pemberian sanad surah Al-Fatihah, yang insya Allah ini duet oleh kakak beradik, yaitu Syekh Ibadur Rahman Habib El Hakim LC bersama dengan Adinda untuk naik ke atas panggung. Mari kita sambut dengan takbir. 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 Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Ustaz Imam akan membacakan surah Al-Fatihah dengan 10 qiraat. Kepada yang dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam mim.
للمتقين فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون والذين والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mahir bil Qur'an ma'a safaratil kiramil bararah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Tadi alhamdulillah sudah dibacakan oleh Ustadz Imam surah Al-Fatihah dan 5 ayat surah Al-Baqarah menggunakan qiraat asyarah. Apa itu qiraat? Sebelum kita masuk ke sana, tadi ada istilah sanad. Apa itu sanad? Apa itu qiraat? Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, di antara keagungan agama Islam itu adalah adanya sanad. Apa itu sanad? Sanad itu adalah mata rantai keilmuan. Jadi kalau ada kabar yang datang kepada kita, baik itu hadis ataupun suatu kitab dalam Islam, turos Islam, itu kita tanyakan, dari mana kamu mengambil hadis ini, atau dari mana kamu belajar kitab ini. Begitu meruntut sampai ke mu'alif kitab atau sampai ke qail dari yang mengatakan tersebut. Begitu juga Al-Quran. Al-Quran itu diwariskan dari guru ke murid, dari guru ke murid, bukan dari mushaf, bukan dari mushaf ke pembaca, dari percetakan ke pembaca, tetapi dari seorang syekh kepada thalibnya. Contohnya riwayat yang kita baca, yaitu Hafiz. Beliau mengambil Al-Quran dari gurunya bernama Imam Asim. Imam Asim mengambil dari gurunya bernama Habib Sulaim. Nah, Habib Sulaim tadi mengambil dari gurunya ada Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian mengambil juga dari Rasulullah. Nah, itu namanya sanad. Kemudian yang kedua qiraat. Apa itu qiraat? Jadi Al-Quran itu ada 10 bacaan, bukan 10 Al-Quran, tetapi 10 cara membaca yang dibolehkan. Nah, 10 bacaan ini semuanya pernah dipraktekkan oleh Rasul. Jadi Rasul pernah menyetorkan kepada malaikat Jibril, dan kemudian para sahabat pernah menyetorkan kepada Rasulullah. Nah, dari 10 qiraat tadi, para sahabat mengajarkan kepada para tabi'in 10 qiraat juga. Kemudian di antara para tabi'in ada yang terkenal membaca suatu qiraat. Misalnya Imam Asim tadi, misalnya dia sholat membaca qiraat, satu qiraat saja. Kemudian orang setoran sama dia berikan satu riwayat saja. Sehingga orang bertanya-tanya, qiraat apa yang engkau baca? Kemudian dia menjawab, saya membaca qiraat yang sama dengan qiraat Imam Asim. Akhirnya terkenallah qiraat Imam Asim. Nah, sehingga ada 10 qiraat. Contohnya tadi ada wabil akhirat, itu bacaan Imam Hamzah. Imam Hamzah mengambil Al-Quran dengan jalur sanad, kata ulama hadis, sebagian ulama hadis adalah silsilatul zahab. Apa itu silsilatul zahab? Ketika seorang anak, gurunya itu ayahnya, gurunya itu kakeknya. Siapa itu? Imam Ja'far As-Shadiq. Punya gurunya itu ayahnya, Muhammad Al-Baqir. Nah, Imam Muhammad Al-Baqir punya gurunya itu ayahnya siapa? Imam Zainal Abidin. Imam Zainal Abidin punya gurunya itu ayahnya siapa? Al-Imam Husain. Al-Imam Husain punya gurunya itu ayahnya siapa? Imam Ali bin Abi Thalib. Nah, Imam Ali bin Abi Thalib punya gurunya siapa? Mertuanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kata para ulama dibilang silsilatul zahab karena diwariskan dari Imam Asim. Kemudian beliau mengambil qiraat asyarah, sekarang masih setoran. Agar apa Bapak dan Ibu semua? Agar lulusan pesantren itu hatinya luas. Kita udah capek sekarang ya, banyak khilafiyah, banyak perdebatan antara ustadz, antara para dai, yang mungkin itu hanya masalah khilafiyah saja.
Setiap tahun pasti ada silabus debatnya. Kalau Maulid Nabi berarti debat Maulid Nabi. Nanti ada lagi. Nah, insya Allah kalau seseorang itu menguasai ilmu qiraat, dia hatinya luas. Karena contohnya seperti Habib Umar. Beliau itu membaca Syu'bah. Jadi ada satu video beliau imam, beliau baca Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan ahad. Nah, itu riwayat Syu'bah. Nah, masyarakat media sosial ngomentar beliau, katanya Ustadz apa ini, Habib apa ini. Nah, itu karena apa? Karena pertama kurang ilmu, yang kedua kurang luas hatinya. Nah, insya Allah kalau kita mengetahui bahwasanya ada qiraat lain selain qiraat yang kita baca, hati kita menjadi luas, menjadi tasamuh. Nah, di zaman sekarang Bapak dan Ibu semua, orang kalau ada yang berselisih sama kita, misalnya Ja'fariyah, kemudian kami juga mengambil dari Syekh Ahmad Al-Majdi, kemudian Syekh Yusuf Al-Manyawi, kemudian ada juga Syekh Muhammad Ramadan, kemudian kepada Syekh Misbah Ibrahim Ad-Dasuki. Nah, beliau ini pemegang sanad tertinggi di dunia, qiraat asyarah. Jadi sekarang itu ada dua syekh yang memiliki sanad tertinggi. Antara beliau dan Rasul itu 27 orang. Jadi beliau ke-28. Dan inilah sunnah ya, menurut Imam Ahmad bin Hanbal, thalabu sanadil ulia sunnatun amman salaf. Jadi mencari sanad tertinggi itu termasuk sunnah dari kalangan salafus saleh. Nah, insyaallah saya akan membacakan surah Al-Fatihah. Mulai dari per ayat, kemudian jika didapati ada kurang pas di dalamnya, insyaallah kami sampaikan. Jadi saya baca, kemudian Bapak dan Ibu silakan ikuti. Mohon maaf sebelumnya, bukan maksud menggurui, namun hanya menjalankan hadis Nabi, balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Nah, mungkin ada beberapa dari kami, insyaallah akan kami sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya? Pertama, fi kasril ba. Kasril ba. Berikan hak kasroh pada ba. Bis. Jangan sampai bis. Nah, biasanya orang Palembang yang sering salah itu, Pak. Biasanya bismillah. Bis. Kasroh. Nah. Coba Bismillah. Lafzul jalalah tarqiq, tipis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lafzul jalalahnya 2 harokat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu. Salah. Alhamdu. Dal itu tipis. Du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kembali ya, rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, masih ada yang membaca bil, salah. Bil, jangan ada napas yang keluar. Bil, salah. Bil. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Nah, biasanya salah terlalu panjang. Jadi ma-nya cukup sekali ayun saja. Ar-Rahmanir Rahim. Sekali ayun saja. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Nah, kesalahan yang sering terjadi juga terlalu panjang. Maliki salah. 2 harokat saja atau sekali ayun. Maliki Yaumiddin. Nah, middin salah. Middin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sana ada tasydid tapi jangan terlalu jangan terlalu berlebihan. Jangan juga hilang tasydidnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, jangan sampai kepanjangan baca ya-nya. Artinya bisa berubah itu, Pak, Bu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu bahaya artinya. Karena na'bud artinya apa? Misla na'bud. Nah, itu artinya justru malah melenceng dari tujuan kita. Iyyaka satu kalimat, na'budu kalimat yang lain. Wa iyyaka satu kalimat, nasta'in kalimat yang lain. Jadi jangan sampai kepanjangan baca ya-nya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Ada gunah sedikit aja di ujung nasta'innya itu. Nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bukan salah. Ihdinas siratal, to-nya tebal, lamnya tipis. Jadi tal salah. Atau tol salah juga. To-nya tebal, lamnya tipis. Tal. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim, qaf itu huruf tafkhim, huruf tebal. Tetapi kasroh itu harokat tipis. Nah, kata guru kami itu mufakhamah tafkhiman nisbiyan. Tafkhiman nisbiyan. Artinya apa? Jangan kita baca mustaqim, salah. Atau mustaqim, salah juga. Pertengahan. Mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Sebenarnya kalau wakaf secara makna di sini wakafnya itu wakaf qabihah. Artinya wakaf yang jelek. Tetapi kita mengikuti sunnah Rasul. Rasul itu wakaf di mustaqim. Tetapi kita tidak boleh selesai membaca di mustaqim. Bisa ihdinas siratal mustaqim. Shadaqallahul azim. Belum boleh. Kenapa? Maknanya belum selesai. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang mustaqim, jalan yang lurus. Nah, itu kan masih ambigu, belum jelas apa jalan yang lurus.
baru dia setelahnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An hamzah, an'am, am ain. Beda itu ya, an'am. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, wakaf di sini juga wakaf yang buruk ya, wakaf qabihah. Jadi riwayat kita itu membaca ataupun satu ayatnya itu full an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, kecuali beberapa qiraat madani seperti Waras. Jadi dia siratal ladzina an'amta 'alaihim wakaf dia. Karena itu ayat 6. Ayat 7-nya ghairil maghdubi 'alaihim. Karena bismillah enggak dihitung ayat pertama menurut riwayat Waras. Tapi riwayat kita siratal ladzina an'amta 'alaihim terus sambung sampai akhir ayat. Jadi gimana kalau napasnya enggak sampai? Kita berhenti di ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, berhenti di ghairil maghdubi 'alaihim, sambung lagi dari ghairil maghdubi 'alaihim sampai habis. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Do bukan do salah, do salah, do waladdall, do-nya tebal, dol, lamnya tipis, dallin. Coba walad, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Baik, selanjutnya pemberian sanad Al-Fatihah kepada para peserta. Kepada Syekh Ibadur Rahman dipersilahkan. Insyaallah kami sanadkan surah Al-Fatihah ini, tapi biduni naklis sanad ya. Artinya Bapak dan Ibu boleh baca dimanapun, kemudian sholat membaca Al-Fatihah dengan bacaan tadi, dan juga boleh mengajarkan kepada orang lain dengan catatan tidak boleh meriwayatkan sanad. Artinya tidak boleh memberi sanad. Nanti jawabnya Bapak dan Ibu qabil tu gitu ya. Maka setelah kami membacakan surah Al-Fatihah dari beberapa masyayikh, di antara Syekh Misbah Ibrahim Ad-Dasuki dan masyayikh yang lain, kami sudah membacakan juga kepada Bapak dan Ibu. Maka silakan Bapak dan Ibu baca dimanapun dan kapanpun, dan juga silakan ajarkan kepada orang lain biduni naklis sanad. Tamam. Alhamdulillah. Baik. Prosesi wisuda. Kami mintakan kesediaannya Buya Dr. Nurul Habib Rahmanuddin MA untuk mendampingi Syekh Ibadur Rahman untuk mewisuda para santri yang menghafalkan Al-Qur'annya sebanyak 30 juz. Begitu juga kami mintakan kesediaannya
Ustazah Dr. Nurul Hikmah MA untuk ikut bersama-sama dengan Buya Dr. Nur Habibur Rahmanuddin MA mendampingi Syekh Ibad. Begitu juga kepada Kiai Haji Pak siapa nih? Pak Iwan ya. Aswandi. Kepada Kiai Haji Aswandi juga mohon berkenan untuk naik ke atas panggung sebelum kita memulai prosesi wisuda. Tolong panitia, barangkali meja yang di atas panggung bisa digeser dulu. Bagi para bapak dan ibu yang nama anaknya dipanggilkan, mohon untuk maju juga nanti ke atas panggung bersama dengan para peserta wisudawan. Silahkan bersiap-siap bagi para ayah dan bunda yang anaknya dipanggil. Dipersilahkan nanti juga untuk naik ke atas panggung untuk diwisuda oleh Syekh Ibadur Rahman. Dipersilahkan Buya Dr. Nur Habibur Rahmanuddin MA, Ustazah Dr. Nurul Hikmah MA, mohon berkenan. Bu Dokter, begitu juga Kiai Aswandi. Coba. Oke. Agak kasih tempat, Pak. Nanti mereka jalan di sana. Sudah. Wisuda sanad bil ghaib. Ustadz Muhammad Muhlis S93, putra dari Bapak Abdul Aziz dan Ibu almarhum Martibah, dipersilahkan untuk menaiki panggung bersama dengan didampingin oleh mertua dan istri. Dipersilahkan kepada mertua Ustadz Muhlis, silahkan ikut maju naik ke atas panggung. Begitu juga istri, silahkan maju naik, Bu. Mohon kameramen silahkan dipoto dari depan. Silahkan turun lagi. Turun. Wisuda sanad bin Nadhar. Ustadz Zainal Arifin Eskom. Tempat tanggal lahir Kuto Tanjung, 16 Juni 1990. Putra dari Bapak Muhammad Sapi'i dan Ibu Ratnawati.
Fatimah Mufakirah Mustanirah Habib El Hakim. Tempat tanggal lahir Tangerang Selatan 21 Mei 2016. Putri dari Buya Dr. Nurul Habibur Rahmanuddin MA dan Ustazah Dr. Nurul Hikmah MA. Wisuda 30 juz Madrasah Sanawiyah Muhammad Zaki Bahtiar. Tempat tanggal lahir Sekayu 11 November 2008. Putra dari Bapak Haji Aswandi dan Ibu Hajah Rosmiah. Silahkan orang tua, bapak dan ibu, silahkan ibu naikin panggung. Ingatkan kembali kepada para bapak dan ibu yang anaknya dipanggil agar bersegera naik juga ke atas panggung. Muhammad Holland. Tempat tanggal lahir Palembang 25 Februari 2009. Putra dari Bapak Farizal Hadi dan Ibu Mardiati. Mohon untuk bersegera kepada para ayah dan bunda untuk menaiki panggung. Samsul Rizal. Tempat tanggal lahir Sekayu 6 Agustus 2009. Putra dari Bapak Imron Rosyadi dan Ibu Eka Astuti. Sekali lagi diinformasikan kepada seluruh ayah dan bunda, bagi yang nama anaknya dipanggilkan, mohon untuk bersegera juga ikut naik ke atas panggung.
Muhammad Raditya, tempat tanggal lahir Kayuara 4 Maret tahun 2009, putra dari Bapak Rahman dan Ibu Nindika. واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا من Oktariana, tempat tanggal lahir Sekayu 12 Oktober tahun 2010, putri dari Bapak Saprudin dan Ibu Suryani. Eki Ramadan, tempat tanggal lahir Pekanbaru 9 September 2009, putra dari Bapak Haji Soni Rables dan Ibu Hajah Fitriyawati. Pahiroh Nailah Putri, tempat tanggal lahir Palembang 14 Agustus tahun 2010, putri dari Bapak Imron dan Ibu Nurbaiti. Wisuda 30 juz Madrasah Aliyah Abin Patih Rahmani, tempat tanggal lahir Oku Timur 16 Agustus tahun 2007, putra dari Bapak Sabit Sayubi dan Ibu Nur Kholidah.
Dimas Imam Prayoga. Tempat tanggal lahir Toman Baru 21 Mei tahun 2008. Putra dari Bapak Heri Sauji dan Ibu Etik Amiza. Farel Pratama. Tempat tanggal lahir Sekayu 7 Juli tahun 2008. Putra dari Bapak Adin Saputra dan Ibu Feni Marcelina. Hafiz Amanullah Aflah. Tempat tanggal lahir Sekayu 13 Juni tahun 2007. Putra dari Bapak Andi Chandra dan Ibu Rumiza Novera. Muhammad Iqbal Al-Rizki. Tempat tanggal lahir Kuto Tanjung 2 Januari tahun 2006. Putra dari Bapak Dulkarnain dan Ibu Samsiah. Muhammad Atuf Salifunas Muntazir. Tempat tanggal lahir Pekanbaru 4 April tahun 2007. Putra dari Bapak Alaise Sarberdia Asmara dan Ibu Soneta.
Muhammad Hafiz Al-Falah. Tempat tanggal lahir Palembang 7 Maret tahun 2007. Putra dari Bapak Muhammad Irwan dan Ibu Sri Mulyani. Muhammad Fahri Al-Ayyubi. Tempat tanggal lahir Palembang 12 November tahun 2007. Putra dari Bapak Edi Tarmuzi dan Ibu Rostanora Ramduga. Khairun Nisa. Tempat tanggal lahir Ngulak 29 Januari tahun 2008. Putri dari Bapak Asri dan Ibu Semilah. Zaskia Hamita Skailisa. Tempat tanggal lahir Skayu 5 Juni tahun 2006. Putri dari Bapak almarhum Suhamdi dan Ibu Anita Nanin Sudir. Sumayyah Sobirin Putri. Tempat tanggal lahir Indralaya 9 Januari tahun 2009. Putri dari Bapak Ahmad Sobirin dan Ibu Yanti Sundari.
Zakia Yuri Salsabila. Tempat tanggal lahir Sekayu 22 Oktober tahun 2009. Putri dari Bapak Yuni Al-Kafi dan Ibu Sari Sukma. Muhammad Naufal Rizki Pawas. Tempat tanggal lahir 24 Januari tahun 2009. Putra dari Bapak Muslim Ansori dan Ibu Ratna Sukma. Wisuda tingkat tahosus As'ad. Tempat tanggal lahir Sindang Marga 22 Februari tahun 2022. Putra dari Bapak Sibawaihi dan Ibu Susiyanti. Muhammad Rizki. Tempat tanggal lahir Bailango 6 Mei tahun 2005. Putra dari Bapak Mahmudi dan Ibu Sutarmi. Ada yang belum dipanggil? Ustaz Molis? Ada lagi nggak? Habis ya?
Baik, dipersilahkan kepada Buya Habib, begitu juga Buya Aswandi untuk kembali ke tempat. Seibat tetap doa. Baik, para bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir sebelum penutupan, ya baik para bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, untuk mengambil berkah maka mari sama-sama kita berdoa, kita mintakan kesediaannya Syekh Ibadur Rahman Habib Al-Hakim untuk memimpin doa kita pada penghujung acara ini. Kepada Syekh Ibadur Rahman Habib Al-Hakim LC kami persilahkan untuk memimpin doa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdash syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل القرآن لنا شفيعا يوم القيامة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن لنا حجة يوم القيامة. اللهم اجعل القرآن لنا حجة يوم القيامة. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم ارحم أمهاتنا وآبائنا وأبنائنا وأخوالنا وأعمامنا في أرض غزة. اللهم انصر مجاهدين في فلسطين. اللهم وحد صفوفهم واجمع قلوبهم وثقل موازينهم وشدد رميهم وانصرهم على عدوك وعدوهم وانصرهم على عدوك وعدوهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berakhirlah sudah acara kita pada sore hari yang berbahagia ini. Semoga bapak dan ibu setelah di penghujung acara ini tetap ceria, tetap semangat, tetap bergembira. Kembali kita untuk mempelajari Al-Quran, menghafalkannya, mengajarkannya. Mungkin bukan di sini, tapi di rumah kita masing-masing. Semoga ini bisa menjadi modal, begitu juga materi kepada kita semua, baik para ibu, baik para bapak, begitu juga para tuan-tuan guru yang mengikuti training kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan sebagai panitia. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, selanjutnya kami mohonkan kepada para bapak dan ibu untuk sesi foto-foto dengan para panitia. Ini untuk kepentingan kita juga untuk mensiarkan dakwah kita, dakwah Al-Quran. Dimintakan untuk foto bersama dengan Buya, begitu juga dengan Kiai Haji Aswandi untuk mau foto sudi kiranya ya, foto bareng bersama dengan kita. Tapi saya atur ya Bapak Ibu biar tidak kredit, kami mintakan kepada anak-anak yang wisuda dulu tadi ya, yang putra, anak wisuda yang putra. Silahkan anak wisuda yang putra untuk yang pertama naik panggung, foto bersama. Mohon dipercepat karena waktu asar tinggal sedikit. Nanti ada bagian ibu-ibu yang mau foto bareng dengan teman-temannya, silahkan naik saja Ustaz. Santri putra yang di wisuda silahkan naik terlebih dahulu. Mohon tidak berlama-lama, baru nanti setelah itu santri yang putri, baru ibu-ibu dan juga bapak-bapak. Nanti kita foto bersama dengan Buya dan juga dengan Kiai Haji Aswandi. Ayo yang santri putra yang di wisuda naik dulu. Boleh nanti berdampingan dengan keluarga ya, orang tuanya. Ayo silakan naik ke panggung. Atau yang perempuan dulu. Perempuan, yang mana yang perempuan ayo? Silahkan. Mau laki boleh, mau perempuan boleh, asalkan sudah komplit silahkan naik. Yang ibu-ibu udah komplit. Nah boleh ibu-ibu. Ayo, mohon dipersiapkan kameranya. Jangan udah siap nggak ada kamera. Boleh kamera pribadi boleh, kamera panitia boleh. Ini pinggir. Murojaah setiap hari, tanamkanlah di dalam diri. Murojaah setiap hari demi untuk membangun negeri. Ketika sendiri duduk atau berdiri, murojaah tak pernah berhenti. Oke, lihat kamera. Kamera. Satu. Oke. Buya Habib untuk foto bersama Kiai Haji Aswandi. Silahkan naik. Saya Ibad juga persilahkan naik. Pakai bangku. Panitia tolong bangku. Satu lagi. Bang. Siap-siap yang perempuan ya. Habis itu siap-siap ibu-ibu. Buya Habib, Kiai Haji Aswandi, Seibat, silakan naik. Naik juga. Mamul naik. Sebelah sana sebagian. Yang di belakang nggak kelihatan. Kalau nggak mukamu, mukanya dari samping sini nih. Nah. Penghafal Quran tak semudah membalikan tangan, penuh perjuangan, butuh pengorbanan, ketekunan juga kesabaran. Dah? Kamera yang mana duluan? Oke, lihat kamera. Kamera mana aja boleh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tangan di kepal. Tangan di kepal. Takbir. 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 Iya, ada lagi yang mau ikut bareng? Orang tua mau ikut bareng?
Bentar dulu. Dah, yang perempuan dulu ya. Yang ahwat. Silakan yang laki-laki turun dulu. Hah? Udah. Yang laki-laki silakan turun, biar yang perempuan. Silakan yang perempuan. Yang wisuda, santri putri yang diwisuda. Kak Iwan. Ya, silakan naik yang putri ya. Tetap situ. Ustadz situ dulu. Ya. Buya Habib dan Kiai Haji Aswandi, begitu juga Saibat tetap duduk. Silakan yang putri yang diwisuda, santri putri. Berapa orang ya? Oh, 3 orang doang. Geser sini tuh. Belakang ada. Oke. Yang kecil di tengah, kamu situ. Kamu di pinggir. Oh, masih ada. Oh, 5 orang. Nah, stop. Nah. Geser sedikit. Kamu. Geser. Stop. Geser. Stop. Oi. Geser. Stop. Oke. Udah. Nah ya, silakan lihat kamera. 1, 2. Itu kok sini. Bentar. Kamu. Agak keluar sedikit. Keluar. Lagi. Hop. Geser. Dah, lihat. Sep. Naiklah geser sedikit. Oke, stop. Udah, lihat kamera. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tangan di kepal. 1, 2, takbir. Oke, terima kasih. Silakan turun. Ibu-ibu dengan ibu-ibu ya. Yang bapak-bapak dulu. Ayo yang bapak-bapak. Silahkan yang mau ikut foto. Kita foto bersama dengan Buya Habib. Begitu juga dengan Kiai Aswandi, Syaibatur Rahman. Yang bapak-bapak, silahkan para peserta putra, baik bapak, baik anak muda, silahkan naik yang mau ikut foto. Silahkan naik. Handphonenya silahkan dititip kalau memang mau didokumentasi. Belum. Ayo yang lain silahkan. Yang mau ikut foto, yang peserta yang putra geser ke kanan sebagian. Silahkan ke kanan sebagian bapak-bapak. Naik lagi. Oke terus. Jangan naik semua. Nanti yang tukang foto siapa nih? Oh ibu-ibu. Udah siap? Ada lagi? Oke sip. Silahkan lihat kamera. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tangan di kepal. 1, 2, takbir. Gaya bebas boleh. 1, 2. Mulutnya mangap. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Silakan bapak-bapak untuk turun. Sekarang ibu-ibu. Silakan Buya juga ikut kembali ke tempat. Kiai Haji Aswandi silakan kembali ke tempat. Saiba juga silakan kembali ke tempat. Oh iya, lupa. Ntar ya siap-siap panitia ya nanti. Setelah ini panitia dulu katanya. Panitia. Ibu-ibu ntar ya. Panitia, ada yang mau foto? Panitia yang putra silakan naik sebelum yang ibu-ibu. Kalau udah ibu-ibu nanti panggung dikuasai ibu-ibu. Silahkan yang panitia. Lagi yang panitia, kameramen, yang tukang sound, silahkan naik. Belum. Masih ada yang lain. Panitia santri. Belum. Takbir. Ya, terima kasih. Kami persilahkan kepada Kiai Haji Aswandi, Buya Habib untuk kembali ke tempat masing-masing persiapan sholat. Sekarang yang ibu-ibu bagi yang putri.
Ada panitia putri, barangkali Ustazah Dr. Nulukima Emma silakan naik. Begitu juga Bu Nunung untuk mendampingi para ibu-ibu. Silakan Bu, naik aja yang ibu-ibu terus. Siapa mau foto silakan naik. Nanti berpose dengan Ustazah Dr. Nulukima Emma. Yang ibu-ibu silakan naik Bu. Barangkali entah agak ke depan kayaknya Bu, biar muat di belakang. Bangkunya ke depan, maaf Bu. Bangkunya biar ke depan, biar muat banyak di belakang. Ya. Oke. Nah, ya silahkan naik lagi ibu-ibu. Masih bisa di belakang. Yang paling belakang, yang paling tinggi, merasa dirinya paling tinggi di belakang. Minimal kelihatan kepalanya dari samping temannya. Jangan di belakang kepala temannya Bu, di samping kepala teman. Mantep. Terus, yang kecil-kecil boleh duduk di depan. Udah, naik lagi. Ada lagi yang lain? Yang ngambil foto dari tengah ya, jangan dari samping. Bagus. Ngambil tengahnya, ngambil foto dari tengah. Guys, saya hitung. 1, lihat kamera. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tangan di kepal. 1, 2, takbir. Lagi. Tangan di kepal. Takbir. Gaya tangan di kepal. Tar. Saya dulu. Lihat kamera saya ya Bu. Lihat kamera saya. Nanti nggak cantik Ibu kalau nggak lihat sini. 1, 2, 3. Takbir. Oke, yang lain. Ada lagi yang lain? Habis ya. Silahkan foto pribadi. Wisudawan, oh iya. Wisuda yang putri ya. Wisuda putri, panitia putri. Silahkan naik ke panggung lagi. Wisudawati. Panggilan untuk wisudawati. Silahkan naik lagi ke atas panggung. Begitu juga panitia. Gabung ya. Panitia yang putri, yang dari Darul Murojaah semuanya, silakan naik. Naik dulu. Sebelah sini. Bagi sebelah sini. Yang wisuda di tengah. Nah, lagi di tengah. Ayo, yang wisuda di tengah. Ayo, naik dulu. Foto. Nah, dari tengah. Yang wisuda dari tengah. Ustazah dari kiri, ya oke. Kurang ke kiri. Geser. Oke, lagi geser. Oi, geser. Nah, lagi. Lagi terus. Oi, geser. Lah, oke, siap. Oke, silahkan lihat kamera. 1, 2, ya. 1, 2, 3. Tangan di kepal. 1, 2, takbir. Oke. Wisudawan putra ya. Silahkan yang putri turun. Yang putra, wisudawan putra yang tadi, tolong naik dulu. Wisudawan yang putra, Ustadz Muhlis, wisudawan yang putra silahkan naik lagi. Berfoto dengan Ustazah Nurul. Ustadz Muhlis, panggilan kepada Bu Nunung. Oh iya udah. Bagi para bapak dan ibu dipersilahkan untuk bersiap-siap sholat asar. Bagi yang mau foto bersama dengan keluarga, mumpung masih ada backgroundnya, silakan foto bersama pakai handphone masing-masing. Pak Kiai di situ lah. Nggak jadi. Lama. Kiai Haji Iwan, Pak Iwan, Ustadz Iwan. Panggilan untuk Ustadz Iwan, Pak Iwan. Oh iya. Ustadz. Naik.
ayat demi ayat dihafalkan, tidak pernah bosan untuk melafalkan, 30 juz pun dihatamkan. Murojaah setiap hari, tanamkanlah di dalam diri. Murojaah setiap hari, demi untuk membangun negeri. Ketika Di tengah. duduk atau berdiri, murojaah tak pernah berhenti. Ketika sendiri, duduk atau Silahkan dibuang di tempat yang telah tersedia. Panggilan untuk Ustadz Muhlis. Tuh Bu Nunung. Dengan Bu Nunung. Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Bait Qurani telah membuka penerimaan santri baru tahun ajaran 2023-2024, yang dimana siap menghantarkan cita-cita anak-anak untuk menjadi para penghafal Al-Quran yang mampu memimpin dunia dengan Al-Quran. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Pada para santri, mohon dibantu, para panitia dibantu untuk bersih-bersih tempat kita yang masih berserakan sampah-sampah yang ada di aula. Sekali lagi kepada panitia, para santri